Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, materi pertama kita akan membahas tentang logika dan algoritma. Nah, logika dan algoritma itu apa sih? Yuk simak dengan baik. Logika dapat diartikan sebagai bentuk pemikiran yang memberikan solusi agar masalah dapat teratasi. Logika juga bisa diartikan sebagai kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang kemudian menghasilkan sebuah kebenaran dan dapat dibuktikan dan diterima oleh akal. Lalu ada algoritma. Nah, algoritma ini adalah urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sistematis di sini adalah secara berurutan. Sistematis itu artinya berurutan. Jadi jika kita melakukan atau membuat algoritma ini, kita harus berurutan dari langkah awal sampai langkah akhirnya. Dan di sini juga ada kata logis. Nah, logis ini jadi algoritma yang kalian bikin itu harus masuk akal dan dapat diterima oleh orang banyak. Begitu. Lalu ada ciri-ciri algoritma. Yang pertama, algoritma harus memiliki awal dan akhir. Di sini berarti jika kita membuat sebuah algoritma, kita harus ada awalannya dan harus ada akhirnya juga. Nah, ciri yang kedua itu ada didefinisikan secara tepat dan tidak berganda. Lalu yang ketiga ada memiliki masukan atau input atau kondisi awal. Nah, kalau di sini itu berarti kita harus memiliki awal langkah jika kita membuat algoritma itu harus ada awalnya. Lalu yang keempat ada memiliki keluaran atau output atau kondisi akhir. Berarti karena sudah ada awalnya berarti kita harus ada akhirnya. Jadi jika kita membuat algoritma itu tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Lalu yang kelima, algoritma itu harus efektif. Nah, di sini jika algoritma sudah memiliki akhiran atau sudah memiliki output, namun jika dalam outputnya itu harus menunggu, artian kita harus menunggu lama untuk menjadi hasil akhir, itu sangat tidak efisien seperti itu. Lalu ada sifat-sifat algoritma. Nah, yang pertama sifat algoritma itu ada input atau masukan. Jadi suatu algoritma harus memiliki input atau kondisi awal sebelum algoritma itu dilaksanakan dan bisa berupa nilai-nilai pengubahan yang diambil dari himpunan khusus. Jadi di input ini jika kita membuat sebuah algoritma itu harus ada awalannya. Kayak gitu. Lalu ada output. Nah, kalau output adalah suatu algoritma yang menghasilkan output setelah dilaksanakan atau algoritma akan mengubah kondisi awal menjadi kondisi akhir. Nah, nilai output itu diperoleh dari nilai input yang diproses melalui algoritma. Nah, output itu dihasilkan dari rangkaian-rangkaian algoritma yang memiliki awalan yang tadi itu. Lalu ada pendefinisian. Nah, di pendefinisian ini adalah langkah-langkah yang dituliskan dalam algoritma terdefinisi dengan jelas sehingga mudah dilaksanakan oleh pengguna algoritmanya. Jadi, jika kita membuat algoritma, kita harus menjelaskannya dengan tepat dan kita tidak boleh memakai kata-kata yang ambigu atau berganda atau tidak mudah dicerna oleh orang lain, seperti itu. Lalu selanjutnya ada penyelesaian. Nah, penyelesaian ini adalah suatu algoritma harus memberi kondisi akhir atau output setelah melakukan sejumlah langkah yang terbatas jumlahnya untuk setiap kondisi awal dan kondisi input yang diberikan. Jadi kita harus menghentikan algoritma jika algoritmanya sudah selesai kayak gitu. Lalu ada efektivitas. Nah, setiap langkah dalam algoritma bisa dilaksanakan dalam selang waktu tertentu sehingga pada akhirnya memberikan solusi sesuai yang diharapkan. Jadi jika kita mengerjakan suatu algoritma itu harus menggunakan waktu yang wajar seperti itu.
Dan yang terakhir adalah ada generality atau umum. Nah, langkah-langkah algoritma berlaku untuk setiap himpunan input yang sesuai dengan persoalan yang akan diberikan, tidak hanya untuk himpunan tertentu seperti itu. Nah, lalu di sini ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan algoritma. Yang pertama, teks algoritma harus berisi deskripsi mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi jika kita membuat algoritma harus terfokus, kita tuh mau bikin algoritma tentang apa. Jika kita membuat algoritma tentang A, berarti langkah-langkahnya langkah-langkah A semuanya, gak boleh ada langkah-langkah penyelesaian untuk B, seperti itu. Lalu tidak ada bahasa baku dalam penulisan teks algoritma. Jadi algoritma itu bebas, kalian pakai bahasa apa juga bebas, seperti itu. Lalu ada setiap orang bisa membuat aturan penulisan algoritma sendiri. Nah, algoritma yang kalian bikin itu terserah kalian. Kalian memakai bahasa apa, mau berapa urutannya, itu terserah kalian. Kalian memiliki aturan tersendiri untuk membuat sebuah algoritma. Nah, selanjutnya ada bahasa algoritma bukan bahasa pemrograman. Lalu yang selanjutnya ada algoritma dapat digunakan untuk membantu mengonversi suatu masalah ke dalam bahasa pemrograman. Dan yang terakhir ada algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual supaya dapat dilaksanakan oleh komputer. Karena di akhir nanti kita akan berbicara tentang algoritma pemrograman komputer, berarti kita nanti harus bisa mentranslatekan ke dalam notasi bahasa pemrogramannya sehingga bisa dibaca oleh komputer. Lalu ada bentuk penyajian algoritma. Yang pertama ada algoritma dengan kalimat deskriptif. Nah, jika dengan kalimat deskriptif berarti kalian seperti bercerita lagi gitu dalam membuat algoritmanya, kayak berparagraf-paragraf seperti itu. Nah, ada juga algoritma dengan bentuk flowchart. Nah, apa sih flowchart ini? Nah, flowchart adalah suatu bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan atau proses secara detail dan hubungan antara suatu proses dengan proses yang lain dalam suatu program. Dalam flowchart sendiri itu tidak ada batasan tertentu, karena flowchart itu adalah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisis suatu masalah yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah program komputer. Secara garis besar, flowchart itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada input, ada proses, juga ada output. Input di sini adalah awalan. Jadi setiap kita membuat algoritma harus diawali dengan kata mulai. Nah, di sini ada output, nah diakhiri dengan kata selesai. Ada beberapa jenis flowchart di sini. Yang pertama ada flowchart system, ada flowchart dokumen, ada flowchart pemrograman, lalu ada flowchart skematik, dan terakhir ada flowchart proses. Lalu ada simbol-simbol flowchart. Nah, simbol-simbol ini digunakan untuk jika kita membuat sebuah algoritma dengan menggunakan flowchart, setiap langkahnya dari input, dari proses sampai output itu ada bagan-bagannya tersendiri. Misal, kalau kita memulai, kita menggunakan terminal point yang ada di gambar nomor 1. Lalu di input output kita menggunakan bagan di nomor 2, seperti itu. Dan bagan-bagan selanjutnya bisa dilihat dan dibaca oleh kalian sendiri. Nah, bisa dilihat ini adalah sebuah contoh algoritma sederhana di kehidupan sehari-hari. Ini contoh algoritma tentang mengirim surat pos. Di situ, nah, ada inputnya, mulai, ada outputnya, selesai. Nah, ada prosesnya juga. Prosesnya itu mulai dari mempersiapkan kertasnya, mempersiapkan amplop. Itu semuanya proses. Nah, di setiap prosesnya, di setiap input, proses, dan output itu memiliki bagan-bagan yang berbeda. Nah, sedangkan panah yang ada di tengah itu adalah tanda penghubung dari proses satu ke proses selanjutnya. Seperti itu.
Dan yang terakhir ini adalah tugas untuk kalian. Tugas pertama kalian, Ibu memberikan tugas untuk membuat algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Boleh algoritma apa saja, lalu ditulis di buku catatan masing-masing. Dan biasa tugasnya diupload di Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita berdiskusi di Google Classroom-nya atau bisa langsung hubungi Ibu jika ada yang tidak dimengerti. Dan selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti kelas simulasi komunikasi digital bersama Ibu Gio dan Ibu Nia. Dan sampai jumpa di minggu depan.